Mari adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja, kita lipat tangan, tutup mata, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk dilawat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Jangan bermain, jangan ada yang lagi makan atau di rumah lagi sibuk dengan kegiatan yang lain. Mari sama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Kita berdoa fokus kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjamah, memuaskan setiap roh kita. Meskipun kita anak-anak, percayalah, mulai dari anak-anak Tuhan akan menjamah dan mempersiapkan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di mobil, baik kami yang ada di dalam perjalanan Tuhan, baik kami yang ada di rumah Tuhan, baik kami dimanapun kami berada Tuhan, pada pagi hari ini kami persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk menerima lawatan-Mu Tuhan, melalui puji-pujian Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini ya Allah. Dari kecil Tuhan kami rindu, kami anak-anak Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan. Dari rumah kami, di tempat tinggal kami Tuhan, di tempat sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami terima urapan-Mu yang baru untuk kami semua, anggur yang baru untuk kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mulai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dengan kami dari Clear Kid Samarinda. Kakak-kakak, ayo sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita Yel kita. Ayo, Disciple Kid. Yes, I am. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap apa belum ya untuk jadi Ada yang kita? masih duduk kakak. Oh, Berdiri semua. berdiri dong, biar Iya. semangat ya Kak ya. Oke. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan yel-yel kita. Disciple Kid, yes I am. Adik-adik, pagi hari ini sekolah minggu kita ditemani oleh Kak Ruth, Kak Ida, Kak Doris, dan kakak kita yang selalu menemani, yang ganteng, yang ganteng sendiri yang ya. setia. Nah, Kakak, Kak Ricky. Oke adik-adik, pastinya masih tetap semangat ya Kak ya untuk Pasti, memuji ya. Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kira-kira ada yang tahu enggak ya, matahari itu terbit di sebelah mana Kak? Ada yang tahu? dari mana Kak Ida? Lupa, Sebelah kayaknya mana? lupa. Ada yang tahu di rumah? Kak Ruth deh yang jawab daripada kita salah Kak Ida. Nah, Matahari terbit di sebelah timur Kak Doris. Oh, iya. Dan terbenamnya di sebelah pastinya barat. Ya, pasti dong adik-adik semuanya tahu. Nah adik-adik, ayo pasti tahu ya lagu Dari Terbit Matahari. Tahu ya. apa, Di sebelah ya? mana tadi Kak Doris? Sebelah timur. Timur. Habis itu dia Terbenamnya di sebelah barat. Nah, ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita ajak kakak, adik-adik yang ada di sebelah. Kalau mau mamanya juga sama papanya bernyanyi bersama adik-adik ya. Ya, memuji Tuhan bersama-sama ya Kak Iya, ya. ayo ya. Kita angkat tangannya. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada maksudnya, sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada maksudnya, sore-sore biarlah nama
mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Lagu terakhir deh Kak, lagu Lot dan keluarganya. Apa semuanya tahu ya adik-adik? Adik-adik tahu semuanya ya. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Sekali lagi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita. Kita mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian lagi ya Kak ya. Lagunya Semua Baik. Pasti adik-adik semua yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada, pasti semuanya tahu ya lagu ini ya. Oke, ayo sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kakak ajak untuk berdoa bersama-sama. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk membuka hati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, masih ada yang lemes nih. Coba kalau kakak tanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Sekali lagi ya kakak tanya ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk lagi di tempatnya masing-masing. Sekarang kakak mau cerita tentang Sodom dan Gomora. Nah, ada yang tanya, Kak, Sodom dan Gomora itu apa sih Kak? Atau Kak, Sodom dan Gomora itu siapa? Nah, gini adik-adik, Sodom dan Gomora itu adalah suatu kota yang besar, di mana penduduk kota di Sodom dan Gomora ini terkenal dengan kejahatannya. Banyak sekali orang-orang yang mengadu bahwa penduduk kota Sodom dan Gomora itu berbuat kejahatan. Contohnya kejahatan seperti apa sih Kak? Contohnya itu mereka suka berbohong, mereka suka memukul, mencuri, tidak dengar-dengaran orang tua. Nah adik-adik, dengan hal-hal seperti ini Tuhan tuh tidak senang melihatnya. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota tersebut. Lalu Abraham mendengar kabar bahwa Tuhan akan memusnahkan kota tersebut. Dan Abraham menjadi cemas. Kenapa dia menjadi cemas? Karena dia mempunyai keponakan yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Di situ terdapat keponakan Abraham yang bernama Lot. Siapa namanya adik-adik? Ya, bernama Lot. Nah, adik-adik, saat Tuhan mau memusnahkan kota ini, Abraham memberanikan diri. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang baik di kota itu, apakah Tuhan akan memusnahkannya? Lalu Tuhan menjawab, jika benar ada 50 orang yang baik di sana, aku akan mengampuni kota tersebut. Nah, adik-adik, tetapi saat Abraham bertanya seperti itu, dia belum merasa tenang. Akhirnya dia memberanikan diri, dia bertanya untuk kedua kalinya. Dia bertanya, Tuhan, bagaimana ada 45 orang baik yang di sana? Apakah Tuhan akan memusnahkan kota tersebut? Lalu Tuhan menjawab, apabila benar ada 45 orang yang baik, aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Tetapi Abraham masih berpikir-pikir. Dia mikir, aduh gimana ya, kan keluarga saya kan tidak sebanyak itu. Atau saya bertanya lagi ya kepada Tuhan. Akhirnya dia memberanikan diri. Dia bertanya lagi, Tuhan, bagaimana jika hanya ada 40 orang di kota itu? Apakah Tuhan tetap akan memusnahkannya? Lalu Tuhan menjawab lagi adik-adik. Tuhan menjawab, baiklah, jika ada 40 orang yang baik di sana, aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Itu sudah ketiga kalinya adik-adik Abraham bertanya. Tetapi Abraham masih belum tenang juga. Akhirnya Abraham memberanikan diri. Abraham berkata, Tuhan jangan marah ya, saya mau bertanya sekali lagi. Bagaimana jika ada 30 orang yang baik di sana, apakah Tuhan akan memusnahkan kota tersebut? Lalu Tuhan itu menjawab lagi teman-teman. Tuhan menjawab gini, Abraham, jika di sana ada 30 orang yang baik, maka aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Nah, ini sudah keempat kalinya teman-teman Abraham bertanya. Lalu Abraham ingin bertanya lagi kepada Tuhan. Untuk yang kelima kalinya, Abraham bertanya, Tuhan, bagaimana jika ada 20 orang yang baik di sana, apakah Tuhan akan tetap memusnahkan kota tersebut? Lalu Tuhan menjawab teman-teman, wah kalau misalnya 20, aku juga tidak akan memusnahkan kota tersebut. Lalu bagaimana kalau di sana
hanya ada 10 orang, apakah Tuhan akan tetap memusnahkan kota tersebut? Lalu Tuhan menjawab, kalau misalnya aku menemukan 10 orang baik di sana, aku tidak akan memusnahkan kota tersebut. Nah, tapi adik-adik, pada suatu sore ada 2 malaikat yang Tuhan utus ke kota Sodom dan Gomora untuk melihat-lihat apakah benar ada 10 orang baik di sana. Tetapi ternyata dia hanya menemukan 4 orang baik di kota Sodom dan Gomora. Akhirnya malaikat memutuskan untuk memberikan petunjuk agar dapat menyelamatkan mereka, teman-teman. Nah, kenapa ada 4 orang dan itu siapa aja? Nih, 4 orang itu ada Lot, ada istrinya Lot, dan ada kedua putrinya. Lalu akhirnya kota Sodom dan Gomora itu dihujani api dan belerang. Nah, teman-teman, pada akhirnya kota ini musnah dan terbakar. Lalu Kak, mereka berhasil selamat nggak? Nah, ini teman-teman, yang berhasil selamat itu hanya ada 3 orang. Kan tadi ada 4 orang, sekarang yang selamat cuma 3 orang, yaitu ada Lot dan kedua putrinya. Kak, gimana dong istrinya? Kok nggak selamat? Istrinya tidak selamat karena dia tidak mendengar petunjuk Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar bahwa kita kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi orang baik, dengar-dengaran orang tua, terus sama-sama berbuat baik dengan kakak adik ataupun dengan teman-teman kalian. Kalau misalnya kita menjadi orang baik, menjadi orang benar, kita dengar-dengaran orang tua, kita mengasihi kakak adik kita mengasihi sesama kita, di situ kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, disitulah Tuhan akan memelihara hidup kita sampai kita besar nanti. Kita jangan seperti orang Sodom dan Gomora ya adik-adik. Kita harus terus berbuat baik dan kita akan dipelihara dengan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kakak akan berdoa buat adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, tadi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menyenangkan Tuhan kami mau lakukan. Kami mau dengar-dengaran dengan orang tua, kami mau berbagi kasih dengan teman kami, dengan saudara-saudara kami, dan Tuhan tolong hidup kami hari demi hari. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana dengan firman yang luar biasa tadi? Apakah adik-adik mengerti? Yang mengerti katakan amin. Ya, amin. Ya, kita melihat Abraham adalah orang yang luar biasa, di mana dia memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang, kalau ada 45 orang, kalau ada 40, 30, sampai kepada 10 orang benar yang ada, Tuhan tidak akan memusnahkan. Tapi pada kenyataannya firman Tuhan yang disampaikan tadi, gak ada 10 orang, hanya 4 orang aja. Dan akhirnya kota Sodom dimusnahkan. Nah, itu adalah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap berbuat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan adik-adik tetap rajin membaca, rajin berdoa, rajin membaca firman dan rajin berdoa, serta berbuat baik, hormati orang tua. Dan adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan adik-adik juga bisa memasukkan dalam amplop dan membawa ke gereja pada hari Minggu, titip sama orang tua, atau adik-adik bisa transfer dan ada barcode di layar ini, adik-adik bisa transfer lewat barcode atau amplop tadi yang akan adik-adik persembahkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan memberi Tuhan dengan sukacita, ucapan syukur kami lewat persembahan Tuhan. Bapa, ini hati kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman.
Adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita ada ibadah live streaming jam 9 pagi. Terus jam 10 juga. Kalau adik-adik masih mau mengikuti ibadah raya, silahkan ada di jam 10 ya. Kayaknya wajib deh Kak, biar adik-adik juga bersama-sama dengan bersama orang papa tua. mama ya. Papanya diajak ibadah. Iya. Ya. Terus jangan lupa juga adik-adik ya, papa mama tolong dokumentasikan Foto-foto ibadah adik-adik. kita ya, bisa melalui foto maupun video dan di tag di Instagram kami yaitu Kelirkit Samarinda. Papa mama jangan lupa dong follow juga Instagram kami ya Kak ya. Biar tambah seru ibadah kita ya, walaupun di dong. rumah. Biar kakak-kakak yang ada di sini juga tambah semangat Untuk melayani, menghibur adik-adik, membawa Iya. adik-adik untuk tetap beribadah ya. Oke, tiba saatnya kita mau undur diri ya. Jangan lupa Kak, Ya. yel-yel kita. Oh iya. Ayo semuanya biar semangat, adik-adik yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Ayo Kak, sama-sama ya, semangat ya Kak ya. Iya. Disciple Kid. Yes, I am. Sekali lagi deh Kak. Boleh. Disciple Kid. Yes, I am. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tutup mata kita arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.